Jangan bilang bahwa kamu tidak pernah melihat agama Islam di Kepulauan Nias. Karena beberapa orang yang menjadi teman kita itu adalah beragama Islam. Dan ada satu warung makan kita sering makan. Dan bukan hanya kita, teman-teman SMA yang lain pun juga sering makan di situ. Dan di depan warung itu ada sebuah masjid. Lalu bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat agama Islam? Yang saya tahu hanya yang beragama Kristen Protestan saja. Seharusnya ketika Anda mendapatkan hidayah sebagaimana yang Anda klaim, maka kesaksian yang Anda sampaikan harusnya adalah berasaskan pada kebenaran, berasaskan pada kejujuran, bukan mengarang sana-sini. Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan seperti biasa sebelum dalam bagian ini kita sama-sama membahas terkait dengan kesaksian dari para mualaf. Mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 42 sampai 44a. Begini firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu." Amin. Nah sekarang mari kita dengarkan satu cuplikan video berikut. Dan ini agak berbeda teman-teman. Karena dalam bagian ini kita akan membahas terkait dengan kesaksian seorang mualaf. Yang mana mualaf ini adalah teman saya ketika masa SMA. Mari kita dengarkan teman-teman apa yang disampaikannya dalam cuplikan video berikut ini. Dari dulu itu Kristen Protestan. Itu sangat Protestan itu sangat ya, kalau Kristen Protestan itu nggak mau tahu agama yang lain, nggak mau tahu nabi atau hamba Allah. Yang penting masih kuat sama prinsip yaitu Tuhan Yesus gitu. Saya nggak pernah, kalau di Nias saya nggak pernah lihat Islam. Tapi waktu SMA ada beberapa teman saya yang Islam. Yang Islam itu ada perempuan, ada laki-laki juga. Kemudian saya nggak tahu, namanya juga anak sekolah atau teman kan. Mereka di samping saya nggak mau. Saya tanya, kamu agama apa gitu? Katanya agama Islam. Lah apa itu Islam? Di dunia ini hanya Kristen sama begitu kan sama dia. Lah itu agama Kristen, bukan hanya agama Kristen katanya, jawabnya begitu kan. Lah saya panas. Lah kenapa ada agama Islam? Kan Kristen doang yang ada katanya gitu kan. Sampai di situ saling adu mulut. Udah diamanin sama guru-guru. Kata guru saya, karena guru saya juga Kristen kan. Nah dan ada di situ juga guru Islam. Nah, mereka baru damaikan kami di situ. Katanya itu nggak boleh. Kalau di Indonesia itu atau seluruh dunia itu berbeda-beda agama. Nah, memang saya dulu kalau ada Islam sholat itu, apa itu Islam kok berdoanya di atas gitu. Saya penasaran di situ kan. Saya yang penting Islam itu saya di kampung saya sebelum saya ke Jakarta. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya. Dan sebenarnya dalam durasi panjangnya itu hampir 20 menit dia ini berbicara panjang lebar. Tetapi mari kita tanggapi tahap demi tahap. Dan karena dia ini adalah teman saya ketika masa SMA, tentu saja saya cukup tahulah berkaitan dengan dia. Dan beberapa dalam bagian ini merupakan kebohongannya. Pertama, ia menyampaikan bahwa ia tidak tahu tentang Islam atau ia tidak pernah melihat Islam. Tetapi kemudian dia juga mengatakan dan menyadari bahwa di sekolah kami dulu masa SMA ada orang yang beragama Islam. Nah ini adalah ucapan yang benar-benar kontradiktif. Dan ini menunjukkan bahwa dia bohong. Nah selain daripada itu, kalau ia mengatakan bahwa ia tidak tahu tentang adanya agama selain dari agama Kristen di dunia ini sejak SD, atau saya tidak mengerti ya, ketika SD saya memang tidak satu sekolah dengan dia ketika SD. Entah apa yang dia pelajari ketika SD, karena di mata pelajaran yang di level SD ini kan sudah ada pembelajaran tentang beraneka agama yang ada di Indonesia. Tapi entah apa yang dia pelajari. Kemudian apalagi kalau dia sudah masuk SMP, kemudian masuk SMA, masakan pada jenjang SMA dia tidak tahu tentang adanya agama selain daripada agama Kristen di muka bumi ini.
ia menyadari ada dua teman kami yang dia sebut di sini yang merupakan agama Islam yang ada di sekolah pada masa itu. Sebenarnya bukan hanya dua orang, dan nama salah satu orang yang merupakan siswa di sekolah kami di masa SMA ini adalah Irmansyah. Itu adalah namanya, dan bapak dari Irmansyah ini adalah seorang pedagang. Situ biasanya orang sering makan siang, sering makan malam, bahkan juga sarapan pagi. Dan di depan toko ini atau di depan rumah makan ini ada sebuah masjid, dan itu cukup besar. Sekalipun di situ mayoritas adalah beragama Kristen, dan memang tidak jauh juga dari masjid ini ada sekitar 2 ataupun 3 gereja. Nah, karena itu kalau kemudian si Perius ini mengatakan bahwa ia tidak mengenal, tidak tahu tentang agama Islam, yang dia ketahui hanya ada satu agama di muka bumi ini, hanya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang ketika dia sekolah dari SD sampai ke jenjang SMA, kami sama-sama pada waktu itu, ya dia tidak mau tahu tentang materi ajaran yang disampaikan oleh guru. Atau kemungkinan keduanya, dan ini lebih masuk akal menurut saya, ia memang sengaja untuk berbohong, menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Nah, karena itu saya berharap kepada kawan saya Perius Kia, saya berharap Anda akan menonton video ini dan nanti akan saya share di grup kita supaya Anda bisa menontonnya. Dan sebenarnya terkait dengan keputusan Anda sekarang sudah menjadi mualaf, bagi saya secara pribadi sebenarnya sah-sah saja. Teman-teman kita yang lain pun yang juga berdiskusi di grup, mungkin Anda sudah membacanya, tidak mempersoalkan tentang keputusan Anda menjadi mualaf, tetapi sangat menyayangkan terkait dengan ocehan-ocehan Anda yang di video fullnya teman-teman. Dia ini berbicara tentang panjang lebar terkait dengan iman Kristen. Nanti akan kita bahas di konten selanjutnya. Dan sebelum saya membuat konten ini, saya sudah chat dia ini di Messenger, tetapi tidak dibalas dan juga tidak dibaca. Ya, bagi saya sih itu haknya, silakan saja demikian. Tetapi Perius Kia, saya berharap Anda akan bersedia berdiskusi dengan saya terkait hal ini. Anda jangan bohong. Kita memiliki banyak teman yang beragama Islam, baik itu siswi, baik itu siswa ketika kita di jenjang SMA, bahkan termasuk di jenjang SMP. Kan kita juga satu SMP. Dan untuk teman-teman saya yang non-Kristen, perhatikan ya. Di sekolah kami dulu, sekalipun mayoritasnya adalah beragama Kristen Protestan dan juga sebagiannya adalah beragama Katolik, dan yang paling sedikit jumlahnya adalah yang beragama Islam, beberapa orang yang beragama Islam di sekolah kami dulu itu menjadi pengurus OSIS. Sekalipun kami yang beragama Kristen Protestan adalah mayoritas, tetapi bagi kami, siapa saja yang memiliki hati untuk membangun sekolah kita, yang peduli terhadap keanekaragaman di lingkungan sekolah kita, ya silakan memimpin. Nah, ini sebenarnya menjadi pembelajaran penting bahwa untuk memilih seseorang menjadi leader itu jangan lagi berdasarkan pada keyakinan agama tertentu. Karena orang bisa saja beragama A, beragama B, tapi yang menjadi pertimbangan utama adalah apakah ia memiliki kompetensi yang relevan untuk menduduki atau untuk berada pada posisi tertentu. Dan oleh karena itu Perius Kia, sekali lagi saya ingatkan kepada kamu, aduh sayang sekali. Dan dia ini sebenarnya teman-teman bukan hanya satu kelas sama saya, tapi juga pernah sekitar 1 semester itu kami satu meja 2 kursi. Jadi kami berdampingan memang duduknya. Dulu si Perius Kia ini hobinya adalah main volley. Kalau main volley dulu dia di bidang olahraga sangat mahir, tetapi saya tidak tahu sekarang seperti apa. Dan sangat disayangkan sekali memang terkait dengan kesaksian yang seperti ini. Yang disayangkan itu bukan tentang keputusannya menjadi mualaf, karena bagi saya itu adalah hak pribadi, silakan saja. Tetapi terkait dengan kesaksian yang seperti ini, seperti yang saya tekankan di awal tadi, kalau Anda ini benar-benar mengaku berasal dari agama Kristen dan kemudian sekarang Anda sudah menjadi mualaf, ya harusnya Anda menyampaikan sesuatu yang realita, yang fakta. Jangan lagi bohong. Dan mungkin ini sebagai akibat dari kita dulu waktu SMA. Ya, mungkin si Perius masih ingat ya. Dulu kan kita ketika masa SMA, untuk memastikan bahwa kita mengikuti kegiatan peribadatan setiap hari Minggu, guru agama memberikan buku ibadah, dan kalau kita ke gereja itu harus kita bawa, lalu kemudian kita serahkan kepada gembala sidang ataupun pimpinan jemaat untuk ditandatangani dan kemudian ada stempelnya. Ini sebagai bukti bahwa kita mengikuti kegiatan peribadatan. Tetapi kan kebanyakan dari kita dulu itu kan suka nitip. Suka nitip ke tetangga, nitip ke saudara, nitip ke teman dan segala macamnya, pokoknya untuk ditandatangan dan distempel. Nah, mungkin adalah ini hasil dari yang kita lakukan dulu. Sama dulu perilaku kita ketika kita masa SMP, masa SMA. Tetapi bedanya sekarang adalah setelah saya lulus SMA, saya menempuh pendidikan jurusan teologi, dan
kamu entah apa yang menjadi jurusan pada waktu itu. Saya dengar beberapa waktu yang lalu itu ketika kamu lanjut kuliah kamu mengambil jurusan PKN. Ya silakan saja begitu. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, jangan bohong. Oke, sekian teman-teman. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.